Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi fisika komputasi mengenai penyelesaian diferensial secara numerik. Oke, adapun pemateri yang akan menyampaikan materi ini adalah yang pertama ada saya sendiri dan Timardianti, kemudian ada Arifah Burkonia, dan terakhir ada Virginian Nur Ibrahim. Oke, yang pertama akan saya bahas itu adalah yang pertama ada diferensial numerik. Apa sih diferensial numerik? Diferensial sendiri itu merupakan proses mencari slope suatu garis pada titik yang diberikan. Sedangkan persamaan diferensial adalah persamaan yang menyangkut turunan dari satu atau lebih variabel bebas. Nah, persamaan diferensial itu banyak digunakan untuk pemodelan matematika dalam sains dan rekayasa. Tapi tidak semua persamaan diferensial itu dapat diselesaikan secara eksak, sehingga penyelesaian secara numerik itu menjadi sangat diperlukan untuk mempermudah penyelesaian diferensial ya. Nah, jenis-jenis dari persamaan diferensial yang pertama ada persamaan diferensial biasa, yang kedua ada persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial biasa itu adalah persamaan yang hanya mempunyai satu peubah bebas yang biasanya itu disimbolkan dengan X. Sedangkan untuk persamaan diferensial parsial itu ada persamaan yang mempunyai lebih dari satu peubah bebas. Dia memiliki lebih dari satu. Nah, turunan fungsi terhadap peubah bebas itu dilakukan secara parsial. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari persamaan diferensial. Nah, salah satu manfaat dari persamaan diferensial itu adalah digunakan dalam teknik listrik, yaitu pada rangkaian RLC. Nah, ini ya terdapat di sini ada gambar rangkaian dari RLC. Nah, bentuk persamaan yang diperoleh dari rangkaian ini adalah ini, yaitu L DI per DT ditambah RI sama dengan Q per C dikurangi E dikali T, di mana hasilnya itu adalah sama dengan 0. Penyelesaian persamaan diferensial secara numerik berarti menghitung nilai fungsi di XR plus 1 sama dengan XR plus H, dengan hanya itu adalah ukuran langkah atau step setiap lelaran. Nah, pada metode analitik, nilai awal itu berfungsi untuk memperoleh solusi yang unik. Sedangkan pada metode numerik, nilai awal atau initial value itu pada persamaan Y aksen sama dengan Fx, Y dengan nilai awal Yx0 itu adalah sama dengan Y. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai solusi persamaan diferensial secara numerik. Sebelum masuk ke dalam solusi persamaan diferensial numerik, nah metode numerik ini untuk persamaan diferensial memainkan peranan yang penting ya bagi rekayasawan, karena dalam praktiknya sebagian besar persamaan diferensial ini tidak dapat diselesaikan secara analitik. Oleh karena itu dibutuhkan metode numerik yang akan mempermudah solusi tersebut. Nah, meskipun metode numerik ini untuk menghitung diferensial dengan fungsi dan fungsinya itu tersedia, tetapi perhitungan menggunakan metode numerik ini sedapat mungkin perlu dihindari ya, karena alasannya nilai turunan numerik umumnya itu kurang teliti dibandingkan dengan nilai fungsinya. Juga pada saat penggunaan metode numerik itu terkadang terdapat nilai error, sehingga lebih baik itu menggunakan metode analitik, tetapi kedua-duanya pun dapat digunakan dan ada hasilnya. Nah, penyelesaian umum persamaan diferensial itu kan untuk mendapatkan fungsi y fx dari persamaan diferensial. Kemudian hanya bisa dikerjakan secara analitik. Penyelesaian khusus persamaan diferensial juga dapat digunakan itu untuk mendapatkan nilai fx sama dengan
XA pada sebuah titik atau kondisi tertentu. Kemudian metode numerik ini digunakan untuk mendapatkan hasilnya ya. Nah, terdapat beberapa metode numerik yang sering digunakan untuk menghitung solusi persamaan diferensial. Itu yang pertama ada metode Euler, kedua ada metode Hahn, kemudian yang ketiga ada metode Dirac-Taylor, dan yang keempat ada metode Renkuta. Nah, untuk yang pertama adalah metode Euler yang akan dijelaskan oleh Saudari Arifah. Kepada Saudari Arifah dipersilahkan. Sama diferensial secara numerik. Yang pertama adalah metode Euler. Nah, misalkan diberikan persamaan diferensial biasa, y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f x dengan nilai awal y x0 sama dengan 0. Jadi kita misalkan yr sama dengan y dikali x dikali r. Nah, hampiran nilai y di x dihitung dengan metode Euler. Dalam hal ini xr sama dengan x0 ditambah rh, sehingga r-nya kita tentukan 0, 1, 2 sampai dengan n. Jadi metode Euler ini merupakan metode yang paling sederhana, sehingga dapat diformulasikan bahwa metode Euler adalah yr plus 1 sama dengan yr plus h dikali f dikali xr sama yr. Yang kedua ada metode Hahn. Jadi metode ini merupakan perbaikan dari metode Euler menggunakan estimasi nilai prediktor sehingga menjadi perhitungan dua langkah dari metode Euler. Nah, formulasi dari ini ada prediktor, prediktornya itu yaitu yr sama dengan yr plus h dikali f dikali fungsi xr yr, dan memperoleh hasil yr plus 1 sama dengan yr plus h dikali f xr yr plus f xr yr per 2. Nah, yang ketiga adalah metode Dirac-Taylor. Nah, ini Dirac-Taylor ini memanfaatkan dari metode dari Dirac-Taylor. Nah, dapat diformulasikan bahwa Dirac-Taylor adalah f plus 1 sama dengan f xi ditambah f aksen xr delta x 1 faktorial ditambah f turunan kedua dari xr dikali x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah f turunan ketiga dari xr dikalikan dengan x kuadrat pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan f turunan keempat dari xr dikalikan dengan x pangkat 4 per 4 faktorial. Jadi metode ini tidak populer karena merupakan metode yang penemuan matematiknya itu sangat rumit. Soal dari metode Euler, contoh soalnya adalah gunakan metode Euler pada persamaan diferensial berikut. Diketahui bahwa persamaan diferensialnya adalah y aksen sama dengan 2x y plus 1 dengan y0 sama dengan 2. Kita jawab bahwa metode Euler yaitu y n plus 1 sama dengan
YN atau tadi kita tulis dengan R sama aja, ditambah HF dikali X Y. Kita mengambil H-nya adalah 0,1, maka untuk N sama dengan 0 diperoleh Y1 sama dengan Y0 plus H dikali F X Y. Kita masukkan Y0 plus H F X ini, kita masukkan yang tadi persamaan yang di atas, yaitu F X Y0 sama dengan Y0 nya adalah 2 tambah H nya tadi diketahui 0,1, F fungsi F itu adalah ini 2 dikali 0 dikali 2 plus 1, 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Lalu untuk N sama dengan 1, maka Y2 sama dengan Y1 plus H dikali F X1 di titik 1 dengan Y1 sama dengan 2 ditambah 0,1 dikalikan dengan 2X Y1 plus 1. Tadi karena H-nya sama dengan 0,1, maka X0 nya adalah 0, X1 nya adalah 0,1 dan X2 nya adalah 0,2, sehingga hasil ini adalah 2 ditambah 0,1 dikali 2 dikali 0,1 dikali 2 ditambah 1, hasilnya adalah 2 ditambah 0,1 dikali 1,4 menjadi 2 ditambah 0,14 sama dengan 2,14. Nah, untuk N yang sama dengan 2, maka Y3 sama dengan Y2 plus H dikali fungsi X2 Y2 sama dengan Y2 nya kita masukkan 2,14 ditambah H nya tadi 0,1, fungsi dari 2X2 Y2 plus 1 sama dengan 2,14 plus 0,1, fungsinya hasilnya adalah 0,4 dikali 2,14 ditambah 1, maka 2,14 ditambah 0,1856 hasilnya adalah 2,3256, sehingga mendapatkan hasil Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 2,14 dan Y3 sama dengan 2,3256. Metode dari Taylor, diketahui bahwa dy per dx sama dengan setengah x dikurangi setengah y dengan ditentukan Y0 nya adalah 1. Yang ditanyakan adalah berapa Y pada saat 0,5. Diketahui hanya adalah 0,25. Nah, langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah menentukan nilai N dari Taylor. Misalkan kita batasi N itu adalah di 4, sehingga rumusnya menjadi YR plus 1 sama dengan YR ditambah H, Y turun ke 1 titik R ditambah H ke H pangkat 2 per 1 faktorial dikali Y turunan ke 2 titik R ditambah H pangkat 3 per 3 faktorial dikali Y turunan ke 3 titik R ditambah H pangkat 4 per 4 faktorial dikali Y turunan ke 4 di titik R. Nah, langkah kedua adalah menghitung Y aksen, kemudian Y turunan keduanya berapa, Y turunan ketiga, dan Y turunan keempat. Maka untuk Y aksen kita lihat kembali kepada yang tadi bahwa Y aksen adalah setengah X dikurangi setengah Y. Untuk Y turunan kedua di titik X adalah
dikali setengah X min setengah Y menjadi setengah dikurangi dy per dx dikali setengah, hasilnya menjadi setengah dikurangi 1/4 X ditambah 1/4 Y. Untuk Y turunan ketiga di titik X, maka d per dx dikali setengah min 1/4 X ditambah 1/4 Y, maka hasilnya menjadi negatif 1/4 plus 1/8 X min 1/8 Y. Untuk Y turunan keempat di titik X, d per dx 1/4 plus 1/8 X min 1/8 Y, maka hasilnya adalah 1/8 dikurangi 1/16 X ditambah 1/16 Y. Untuk Y 2 sama dengan 0, tadi kan diketahui bahwa Y satunya ini 0,89749115 ditambah H nya adalah 0,25 dikali tadi Y turunannya yang ke satu adalah negatif 0,32374558 ditambah 0,25 per 2 dikali dengan 0,18729 ditambah dengan 0,25 pangkat 3/6 dikali dengan negatif 0,3309634 ditambah 0,25 pangkat 4/24 sama dikali 0,165468, maka hasilnya adalah 0,8364037. Jadi nilai Y